Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 14 PBL Pelayanan Kefarmasian akan menjelaskan penyelesaian kami terkait kasus 3 pada materi substitusi obat. Sebelumnya, kelompok 14 terdiri atas Fajar Prayoga, Casey Mirakonita, Rivaldo Daniel Ervin, Ananda Rizky, Nur Alicia, dan juga Asma Deng. Yang pertama yaitu tentang kasus 3, yaitu seorang pasien datang ke apotik untuk menebus resep dokter dengan keluhan mual muntah dan nyeri pada lambung. Pasien baru pertama kali mendapatkan obat tersebut dan meminta obat diambil untuk 5 hari. Berikanlah pelayanan kefarmasian dengan menggali informasi yang Anda butuhkan dan memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan pasien. Berikut adalah resep yang diberikan. Untuk yang pertama yaitu ada screening resep, di mana untuk nama pasien yaitu Tuan Husna, untuk jenis kelamin, berat badan, dan usia tidak dicantumkan. Lalu untuk persyaratan administrasi terdapat nama dokter, alamat, dan juga tanggal resep. Namun pada resep tersebut tidak terdapat nomor SIP dan juga parah dokter. Lalu untuk persyaratan farmaseutik terdapat nama obat, bentuk sediaan, dosis, jumlah obat, dan juga aturan pakai. Untuk persyaratan klinisnya, resep tersebut tepat indikasi, tepat dosis, dan tepat waktu penggunaan, dan tidak terdapat duplikasi pengobatan, alergi, maupun kontraindikasi. Nah, berikutnya yaitu tentang patofisiologi dari tukak lambung. Yang pertama, stres, mengkonsumsi obat atau alkohol atau makanan pedas akan memicu rangsangan pada saraf simpatis NV atau nervus vagus, di mana hal tersebut dapat memicu produksi HCl dalam lambung dan produksi mukus oleh sel epitel. Kemudian, apabila terjadi vasodilatasi sel mukosa gaster, maka akan menyebabkan penurunan sekresi mukus, sehingga terjadi eksfoliasi atau pengelupasan yang mengakibatkan rasa nyeri pada abdomen bagian atas. Untuk selanjutnya, terkait etiologi, di mana yang pertama diakibatkan oleh adanya stres, yaitu stres pikiran maupun stres fisik. Yang kedua, makanan dan minuman, yaitu yang bersifat iritan, makanan berbumbu, dan minuman dengan kandungan kafein dan alkohol yang merupakan agen-agen iritasi mukosa lambung. Yang ketiga, disebabkan oleh infeksi bakteri, yaitu Helicobacter pylori. Dan yang terakhir dapat disebabkan oleh obat-obatan, yaitu obat antiinflamasi non-steroid seperti indomethacin, ibuprofen, dan juga asam salisilat. Nah, untuk permasalahan yang terdapat pada kasus tersebut, jadi pada resep terdapat pelamar yang mana komposisi penyusunnya yakni natrium diklofenak, di mana pada pasien iritasi atau gangguan lambung tidak boleh diberikan. Obat NSAID ini bisa meninggalkan sekresi asam lambung. Untuk penderita tukak lambung bisa memperparah penyakitnya. Maka dilakukanlah penggantian pada pelamar. Untuk mekanisme kerjanya, natrium diklofenak merupakan golongan obat NSAID non-selektif yang memiliki mekanisme kerja menghambat prostaglandin dengan hambatan COX-1, sehingga konversi asam arakidonat menjadi prostaglandin terganggu, di mana senyawa prostaglandin memiliki fungsi menjaga pencernaan dengan mengurangi produksi asam lambung dan mengaktifasi pelepasan mukus pelindung pada dinding usus. Nah, ketika prostaglandin dihambat, maka asam lambung akan diproduksi secara berlebihan yang menyebabkan iritasi lambung semakin parah. Untuk solusinya, dipilih obat golongan COX-2 inhibitor atau NSAID selective COX-2 dengan yaitu penghambat COX-2 selektif memiliki efek menguntungkan, yaitu dapat menurunkan inflamasi jaringan dan mengurangi efek toksik pada saluran cerna. Untuk penyelesaiannya, yaitu untuk milanta suspensi tidak dilakukan perubahan. Untuk jumlah obatnya 1 botol suspensi sebanyak 50 ml, untuk dosisnya 1 sendok makan 3 sampai dengan 4 kali sehari. Untuk indikasi obatnya mengurangi gejala-gejala yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung, gastritis, tukak lambung, tukak usus 12 jari dengan gejala-gejala seperti mual, nyeri lambung, dan nyeri ulu hati. Yang kedua, untuk ranitidin tidak dilakukan penggantian obat. Untuk jumlah obatnya 10 tablet sebanyak 150 mg. Untuk dosisnya 150 mg 2 kali sehari. Untuk indikasi obatnya tukak lambung dan tukak duodenum, reflux esophagitis, dispepsia episodik kronis, tukak akibat AIDS, tukak duodenum karena H. pylori, dan juga sindrom Zollinger-Ellison, serta
kondisi lain di mana pengurangan asam lambung akan bermanfaat. Lalu, untuk obat yang ketiga yaitu Flamar akan diganti dengan Celecoxib yang merupakan NSAID Selective COX-2, di mana untuk jumlah obatnya akan diberikan 10 tablet sebesar 100 mg, lalu untuk dosisnya 100 mg 2 kali sehari. Indikasi obatnya untuk mengatasi gejala radang yang terdapat pada lambung. Untuk selanjutnya yaitu tentang penggalian informasi dan KIE. Assalamualaikum Mbak, selamat siang. Perkenalkan saya Rivaldo sebagai asisten apoteker di Apotek Muragini. Ada yang bisa dibantu? Waalaikumsalam, siang juga Mas. Nah ini saya mau mengambil resep yang ada di sini. Saya baru dari rumah sakit soalnya. Oh iya baik Mbak, coba saya lihat resepnya. Oh ya ini resepnya Mas. Ini obatnya untuk siapa ya Mbak? Ini obatnya untuk adik saya. Oh begitu, ditunggu sebentar ya Mbak. Oke. Ini obatnya ada semua di apotek. Jika Mbaknya setuju nanti saya siapkan obatnya. Oh iya boleh Mas. Nah begini Mbak, ada beberapa hal yang perlu dikonsultasikan mengenai resep ini. Untuk yang diberikan dokter untuk adik Mbak, apakah Mbak ada waktu? Oh iya boleh, ada waktu. Baik Mbak, silakan saya antar menemui apoteker di meja konseling. Mari Mbak. Oke. Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan nama saya Fajar Prayoga sebagai apoteker yang bertanggung jawab di Apotek Muragini. Dengan Mbak siapa ya saya bicara? Waalaikumsalam, selamat siang juga. Saya dengan Kiki. Oh, saya lihat dulu ya Mbak resepnya. Adiknya ya Mbak yang sakit? Adiknya? Oh iya, adik saya. Oh, dengan pasien Ananda Indah ya. Baik, sebelumnya umur, alamat, dan nomor HP adik Mbak berapa ya? Karena ada formulir yang harus diisi. Umurnya ini 18 tahun, kemudian alamatnya di Jalan Cempaka, kemudian untuk nomor HP-nya 082 12. Oke. Baik Mbak, sebelumnya adiknya ada riwayat penyakit yang lain? Kalau sejauh ini nggak ada penyakit riwayat lain. Oh ya, sebelumnya adiknya ada pernah alergi obat? Kalau alergi obat ada obat amoxicillin. Oh begitu ya Mbak, tapi tidak perlu khawatir karena dokter tidak meresepkan obat dengan kandungan amoxicillin. Baik Mbak, sebelumnya dokter sudah menjelaskan apa saja tentang obat yang diresepkan atau sakit dari adiknya? Kalau tadi itu dokter hanya menyampaikan ini resep untuk lambungnya aja. Jadi adik saya ini baru keluar dari rumah sakit dan dia itu mengalami nyeri perut berpindah gitu, sering mual juga, tapi tidak mual. Oh, baik begitu ya Mbak. Adik Mbak didiagnosa mah. Adiknya sebelum ke dokter minum obat apa ya untuk menghilangkan nyeri di perutnya? Kalau dia itu sering minum antasida 6 tablet setiap hari. Oh, pakai yang tablet ya Mbak. Untuk sekarang dokter meresepkan 3 jenis obat untuk nyeri di perutnya. Ada yang pertama ada Milanta suspensi untuk menurunkan asam lambung. Yang kedua ada ranitidin untuk mengurangi sekresi asam lambung. Dan yang ketiga ada Flamar. Untuk yang Flamar ini diganti dengan Celecoxib karena zat aktif yang terkandung dalam Flamar itu sendiri ada natrium diklofenak untuk mengatasi nyeri. Tetapi memiliki terapi non-selektif sehingga dapat memperparah nyeri pada lambung. Maka dari itu setelah saya konfirmasi ke dokter, saya akan menggantinya dengan golongan yang sama dan memiliki terapi selektif dan pastinya aman bagi adik Mbak. Apakah sebelumnya adiknya Mbak sudah mendapatkan obat yang saya sebut ini? Sejauh ini belum Mas. Oh, baiklah Mbak, saya akan menjelaskan aturan pakai. Yang pertama, ini botol hijau Milanta suspensi, diminum saat asam lambungnya kambuh. Diminum maksimal 4 kali sehari 1 sendok makan. Dan yang kedua, ada ranitidin yang berbentuk strip ini diminum 2 kali sehari setelah makan 1 tablet saja. Perlu diingat Mbak, untuk pemakaian ranitidin tidak boleh berbarengan dengan Milanta karena dapat mengurangi efektivitas dari ranitidin. Maka dari itu penggunaannya diberi gap selama 1 jam. Ini Mbak yang terakhir ada Celecoxib yang bentuknya blister diminum 2 kali sehari saat pagi dan malam 1 tablet. Oh begitu ya Mas. Nah ini untuk penyimpanan obatnya sendiri gimana ya Mas? Oh ya Mbak, kalau obatnya sudah selesai diminum, semua obatnya ini harus disimpan di suhu ruangan atau suhu kamar yang terlindung dari cahaya matahari. Tidak boleh di lemari atau lemari kulkas dan tempat yang panas ya Mbak. Nah ini misalnya nih adik saya lupa minum obat tuh bagaimana ya Mas?
Oh, tidak masalah Mbak, segera saja digunakan ketika adiknya lupa, asalkan tidak bebarengan antara antasida dengan obat yang lain. Baik, kalau begitu. Kira-kira dari penjelasan yang saya berikan, apakah Mbak sudah mengerti? Oh iya, saya mengerti. Jika Mbak sudah mengerti, bisa diulangi lagi penjelasan dari saya. Oke, untuk ini kan ada tiga obat. Yang pertama ada obat Milanta. Nah, Ya. Milanta ini diminum 4 kali sehari 1 sendok makan. Kemudian yang kedua obat ranitidin ini yang bentuknya strip diminum 2 kali sehari setelah makan 1 tablet. Nah, Ya. kalau ranitidin ini tidak boleh bebarengan dengan Milanta karena dapat mengurangi efektivitas dari ranitidin sendiri. Kemudian Ya, ada penggunaannya itu di gap selama 1 jam. Kemudian yang terakhir ada Celecoxib diminum 2 kali sehari saat pagi dan malam. Oke. Ya, sip. Benar, Mbak. Ada yang boleh atau nggak boleh dimakan nggak sama adik saya? Oh iya Mbak, saya jelaskan dengan terapi non-farmakologinya juga, yaitu adiknya disarankan tidak terlalu stres atau mengurangi pikiran yang membuat beban. Jangan telat makan, kurangi makanan yang pedas dan asam, dan minuman bersoda. Dan untuk Mbak dan keluarganya diharapkan mengawasi waktu makan adiknya. Oke, baik Mas. Baik Mbak, saya ucapkan terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, dapat menghubungi nomor saya. Dan jika perihnya semakin parah dan tidak kunjung sembuh, saya sarankan untuk menghubungi dokter. Semoga adiknya lekas sembuh ya Mbak. Silahkan bayar obatnya di kasir ya. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Ya. Resep atas nama Ananda Indah. Oh iya, itu punya saya. Baik Mbak, ini obatnya ada 3 ya Mbak. Saya jelaskan kembali untuk aturan pakainya. Yang pertama itu botol hijau Milanta. Ini diminum maksimal 4 kali sehari atau 1 sendok makan. Yang kedua ranitidin yang bentuk strip ini diminum 2 kali sehari setelah makan 1 tablet. Tapi harus diingat Mbak, yang pemakaian ranitidin ini tidak boleh bareng ya dengan Milanta karena dapat mengurangi efektivitas dari ranitidin. Nah, maka dari itu penggunaannya diberi gap selama 1 jam. Yang terakhir ini ada Celecoxib, bentuknya blister, diminum 2 kali sehari saat pagi dan malam 1 tablet. Apakah sudah jelas, Mbak? Oh iya, sudah jelas. Untuk harga keseluruhannya 30.000 ya Mbak, semoga lekas sembuh adiknya. Oke Mas, terima kasih.